Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niji Putra Pratama, NPM 24782057. Jadi kali ini saya ingin membuat hands-on lab configuration resource to launch non-public instance. Jadi ini pada melakukan apa ya, hands-on ya, melakukan praktik hands-on pada chapter 4. Dan di sini sudah diberikan untuk langkah-langkahnya. Jadi kita tinggal akan mengikuti, dan mungkin saya akan menjelaskan per tiap langkahnya aja, itu kayak buat kode ini buat apa, kode ini buat apa, seperti itu ya. Mungkin penjelasan dari saya juga akan sederhana aja sebenarnya penjelasannya. Uh, yang penting maksud gitu dengan penjelasan dari saya ya. Jadi tujuan dari lab ini aja itu kita akan menyiapkan seluruh resource yang dibutuhkan untuk menjalankan namanya instance non-public di project production. Dan resource yang disiapkan di sini ada image, network, flavor, dan instance seperti itu. Dan untuk memulainya di sini kita menggunakan perintah namanya lab non-public review start. Jadi perintah itu tuh digunakan untuk menyiapin environment awal lab agar semua yang kita butuhkan itu nanti saat kita melakukan praktiknya ini itu akan tersedia sebelum melakukan konfigurasi selanjutnya seperti ini. Jadi kita akan salin seperti ini. Kita taruh aja di sini. Kalau mau pakai CTRV tinggal pakai ini. Atau bisa dibilang di paste. Kita tinggal tunggu. Oh iya, kalau misalnya kalian belum mulai, itu kalian mulai start dan kalian tunggu semuanya loadingnya atau enggak statusnya aktif semua. Jika kalau misalnya ada satu yang enggak aktif, itu dia biasanya kalau misalnya memulai atau enggak start seperti ini, itu dia akan ada yang violet saat mulainya. Mungkin kita oke, ini udah selesai, sudah mulai. Jadi kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Mana tadi? Geser. Nah, juga diperhatiin yang bagian auto stopnya jangan sampai sedikit gitu ya. Kalau misalnya sisa 2 jam gitu tambahin lagi seperti itu. Takutnya dia nanti keluar sendiri. Tapi kadang bisa keluar juga. Oke, perintah ini tuh selanjutnya ini ada widget http material example com dan seterusnya. Itu adalah jadi di sini kita akan mengunduh OSP web Kiko 2 yang nantinya di dalamnya akan membuat image baru, namanya nanti ada. Ntar kita bisa cek nanti, tapi kita lanjutin dulu aja. Sini. Oke. Kita tunggu hasil downloadnya. Oke, udah selesai seperti ini. Terus kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan pindah ke file namanya developer 1 untuk project productionnya tadi. Jadi sehingga perintah berikutnya itu nanti akan dijalankan di hak akses user tersebut, yaitu developer 1. Nah, seperti ini. Terus kita di sini akan kok di sini terus coba. Ya. Di sini kita akan membuat yang tadi ya. Kan di sini yang awal itu tadi kita disuruh membuat image, ya, membuat image. Jadi di sini kita buat image, isinya ada format disk-nya di sini yaitu QCO2, terus ada disk-nya berapa yaitu 10 GB, terus ada RAM yaitu 2048, terus ada image-nya dalam statusnya protected dan seterusnya. Jadi kita langsung aja tempel dan kita tunggu.
tunggu prosesnya, sambil nunggu kita lanjut aja. Sabar. Nah, selanjutnya ini adalah perintahnya adalah untuk memastikan image yang kita buat sebelumnya itu berhasil atau enggak, dan apakah sudah memiliki konfigurasi yang benar. Misalnya minimal disknya tadi 10, terus kayak minimal RAM-nya 2048, dan juga namanya protected-nya true. Seperti itu. Nah, tadi kan kita ini nih, setelah kita bikin yang install tadi, nah kita akan membuat namanya rel 8 mail seperti itu. Kita lanjut. Jadinya seperti ini, sama ya, cuman ya bedanya tampilan tabelnya beda. Tidak sebagus yang ada di Red Hat. Nah, sama ya persis. Terus kita lanjut, yaitu ya ini OpenStack Network create production network 2. Jadi perintahnya itu kita akan membuat network internal baru namanya production network 2, dan network ini nanti kita akan gunain untuk instance non publicnya. Kita akan pakai T V langsung. Oke, jadi seperti ini, seperti sebelumnya tadi. Terus selanjutnya sabar. Kelihatan lagi. Bla 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 bla. Nah, ini. Di sini kita akan jalanin OpenStack Subnet Production Subnet 2 yang seperti tadi ya, kita akan ngecek apakah berhasil atau enggak. Baru kita nanti akan jalanin yang ini. Jadi perintah itu tuh adalah kita akan membuat subnet pada production network 2 yang kita buat sebelumnya dengan network range-nya di sini 172.168.2.0/24, dan untuk DNS-nya 172.25.250.254. Terus kita salin ke sini. Nah, itu udah berhasil ya. Perintah untuk ngecek apakah berhasil atau enggaknya. Nah, sudah kita buat. Selanjutnya kita akan mana ini? Mungkin kita cek dulu ya, cek dulu apakah berhasil atau enggak seperti tadi. Nah, berhasil seperti ini. Kita dapat IP gateway-nya 21, DNS-nya 25.250.254 seperti tadi. Oke, setelah itu baru kita akan masuk ke pembuatan untuk pembuatan flavornya. Tapi kita akan masuk ke user, yaitu operator 1 production. Oke, udah kita pindah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat flavor, yaitu mail
mail disk. Isinya ada ID, RAM, disk, FCPUS, FCPU, terus ada thermal disknya, terus ada swap-nya berapa. Ini 1024, ini 1024 TB. Oke. Nah, kita buat seperti ini. Selanjutnya kita akan mengubah image yang Rehel 8 mail tadi itu menjadi public. Sehingga nanti image itu nanti bisa dipakai untuk proses launch instance-nya. Launch instance. Kita taruh di sini. Aduh, belum ya, sabar-sabar. Belum disalin. Nggak bisa ya. Bisa. Kita tunggu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke perintah untuk seperti tadi ya, untuk mengastiin bahwa si image relapannya itu sekarang memiliki visibility-nya yaitu public seperti ini. Kita langsung aja. Nah, seperti ini sudah visibility-nya sudah public. Selanjutnya kita terakhir ini, oke, kita masuk ke sebuah web ya, web server kita. Jadi kita masuk activities. Sebenarnya bisa sih tulis Firefox, masukin linknya di situ. Cuman ya nggak apa-apa, kita lagi gini aja. Di sini untuk loginnya kita pakai yang operator 1 Red Hat. Operator 1 Red Hat. Oke, kita sudah masuk ke user operator satunya. Selanjutnya kita pergi ke admin compute flavor. Jadi kita pencet admin. Sabar, kita pencet compute. Kita pilih yang flavor. Nah, di dalam flavor ini kita konfirmasi dulu apakah mail disknya itu sudah benar, yaitu ada 10 GB untuk disknya, 2048 untuk RAM, seperti itu. Kita lihat dulu, ada ngelak mail disknya, nah seperti kalian lihat, RAM-nya 2 GB, 10, 5, 1024. Ya, pas. Setelah itu, setelah kita pastikan ya, kita login lagi, kita keluar, kita login lagi, masuk ke yang developer 1. Ini agak ngelak ya sebentar webnya, tapi gak apa-apa. Kita masuk, namanya developer 1. Sebenarnya user ini kayaknya cuma 2 deh, cuma developer sama tadi operator 1. Dan passwordnya pasti sama, Red Hat. Karena memang dari Red Hat. Oke, sudah kita masuk, terus kita disuruh apa ini? Kita klik project, upper right corner, pilih production. Pilih sabar. Project, kanan ya. Kita pilih production. Right kanan, ya yang benar juga. Terus kita pilih project compute image. Kita pilih image. Nah, di sini kita disuruh
klik rehel 8-nya tadi yang sudah kita buat sebelumnya, kita klik apa ini? Sabar. Confirm configuration has correct. Oh, jadi kita cuma mastiin apakah konfigurasinya sudah sesuai. Di sini kalian bisa lihat di C10 minnya 2048 ya sesuai seperti kita bikin sebelumnya. Di sini kalian bisa lihat visibility-nya sudah kita bikin jadi public. Selanjutnya ini kita masuk ke project network. Kita masih di sini ya. Masih di developer 1 project network sabar. Project network, kita pilihnya networks ya. Networks. Kita pilih production network 2. Confirm that has correct. Oke, kita coba cek. Statusnya aktif, subnetnya. Oh iya, subnetnya kalau misalnya IP-nya sudah sesuai seperti yang tadi. Ya, dia juga sudah aktif. Oke. Setelah itu apa ini? Kita pergi ke project compute instance. Terus kita akan membuat instance di sini. Namanya dari sini ya, kalian bisa lihat kita akan bikin production server 4. Instance production server 4. Kita tinggal paste aja. Terus kita cek lagi, kita masuk ke source image. Oh ini ke source, terus kita pilih image-nya. Choose image in the select boot source field. Oke, ini kita udah pilih image. Terus sabar. Oke. Terus kita pilih create new volume-nya to no, berarti ini kita bikin no. Selanjutnya image-nya kita pilih yaitu di sini rehel 8 mail. Nah ini. Kita katasin. Selanjutnya kita klik flavor. Aduh, like sabar ya. Oke, kita pilih flavor. Nah, dalam flavor ini kita klik, kita pilih yang Meldis. Ini. Terus selanjutnya kita masuk ke bagian network, kita pilih production network 2. Production network 2, kita baru klik launch instance. Jadi di tahap ini tuh kita akan melakukan instance non-public seperti judulnya yang dijalankan menggunakan image rehel 8 mail tadi, terus juga melakukan flavor mail disk dan juga networknya production network 2. Di sini kita akan tunggu instance-nya menjadi aktif teksnya. Jadi kita akan menunggu. Biasanya nggak lama sih sebenarnya. Jadi kita akan nunggunya sebentar. Tunggu ya.
Tunggu. Lama juga ya? Apa langsung aja? Selanjutnya ini klik nama instance apa namanya? Production server 4. Coba kita langsung aja. Terus kita masuk ke konsol ya, konsol. Oh iya, masih ngebooting. Di sini kita masih menunggu hasil installnya. Karena lama banget, coba di refresh. Oh, sudah running. Yang tandanya berarti sudah bisa. Kita coba cek. Sabar. Oh, naik banget. Kita coba lagi, kita cek. Naik banget soalnya. Nah, seperti ini. Berarti tandanya kita sudah selesai. Sudah berhasil. Jadi kita tinggal keluarin aja. Nah, di sini setelah itu kita akan melakukan pengecekan ya, review grade. Jadi kita akan ngecek apakah konfigurasi kita selama ini itu sudah benar semua. Kalau nggak ada yang benar ya sudah. Setelah itu yang terakhir adalah finish. Jadi kita akan finish menutup hasil dari praktik kita yang kita lakukan supaya dia nggak menumpuk kalau kita mau melakukan praktik selanjutnya seperti itu. Lebih banyak juga pasnya. Oke. Jadi pada lab ini tuh ya seperti saya bilang, itu kita akan menyiapkan resource OpenStack dulu agar sebuah instan non-publicnya itu dapat dijalankan dengan benar. Jadi kita membuat resource seperti image, network, subnet, dan flavor, dan lalu semuanya itu nanti digunakan untuk membuat instance production server 4 sebelumnya tadi, dan pada project production. Jadi inti dari lab ini tuh sebenarnya adalah memahami sebuah alur dalam persiapan resource sampai peluncuran, yaitu instant dari private atau enggak yang non public di OpenStack seperti itu. Oke. Sekian dari hands-on saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.